Strategi 5A dikenal dengan baik untuk mengidentifikasi perilaku merokok pasien dan menilai kesiapan pasien dalam usahanya berhenti merokok setelah dokter memberikan pemahaman pada pasien tentang bahaya merokok. Jika pasien telah siap untuk berhenti, 5A akan membantu dokter di dalam mendampingi pasien dengan mendukung upaya berhenti merokok dan menawarkan tips praktis dan sederhana untuk berhenti merokok. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, mungkin sebagian pernah melihat video intervensi singkat dengan 5A pada pasien dengan berbagai masalah kesehatan. Sementara bagi Anda sebagian, mungkin video intervensi 5A ini merupakan perkenalan dengan intervensi singkat 5A. Mungkin Anda ingin memiliki atau mengakses video singkat ini yang telah dikembangkan oleh Project Quit Tobacco International. Video-video intervensi singkat 5A dapat diakses secara gratis di www.quittobaccointernational.org. Video ini dipresentasikan atau dikembangkan dengan bahasa Indonesia dan teks berbahasa Inggris. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang 5A. 5A adalah instrumen yang berguna ketika Anda melakukan konseling dan hanya punya waktu yang singkat. A yang pertama adalah ask atau bertanya. Tanyakan pada semua pasien Anda apakah mereka merokok. Ajukan topik tentang merokok dan tanyakan riwayat singkat perilaku merokok mereka. Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah Anda merokok? Sejak kapan? Berapa banyak? Bisakah Anda menceritakan tentang kebiasaan merokok Anda? A yang kedua adalah advice atau nasihat. Nasihatilah pasien Anda tentang bagaimana rokok dapat mempengaruhi penyakit yang diderita mereka saat ini. Komplikasi yang mungkin dapat terjadi saat ini atau di masa mendatang. Bagaimana rokok itu dapat mempengaruhi kinerja obat yang sedang mereka konsumsi, dan juga bagaimana rokok ini dapat memberikan risiko untuk penyakit di masa mendatang. Yang hal ini mungkin akan menarik atau memberikan perhatian pada mereka. Berilah edukasi pada pasien tentang bagaimana rokok ini mempengaruhi kesehatan mereka dengan diagram misalnya, atau analogi. Misalnya sebuah pipa yang tersumbat, yang ini akan menyumbat sirkulasi oksigen, atau filter yang tersumbat, di mana filter ini sebetulnya bekerja untuk menyaring racun yang akan masuk ke dalam tubuh, seperti ke paru-paru, ginjal, atau hati. A yang ketiga adalah assess atau menilai. Nilailah kesediaan pasien untuk mempertimbangkan berhenti merokok. Pada fase ini, dokter dapat menilai kesiapan dan kesediaan pasien untuk berhenti merokok. Bila pasien bersedia, lanjutkanlah ke A yang berikutnya, yaitu assist. Namun, bila pasien tidak mau untuk berhenti merokok pada fase ini, Anda bisa menggunakan 5R yang penjelasannya ada dalam bagian lain video ini. A yang keempat adalah assist atau membantu. Sesuaikan bantuan dengan tahapan kesiapan pasien. Anda juga dapat membantu pasien
di dalam merencanakan berhenti merokok. A yang kelima adalah arrange atau tindak lanjut langkah yang diambil. Ingat, perjalanan berhenti merokok mungkin tidak berlangsung secara cepat atau spontan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan mungkin dilakukan beberapa tahun hingga pasien siap untuk melakukannya dan tidak hanya memikirkannya. Ke ruang perawatan sebelah ya, Pak. Dok, berarti luka saya ini ada hubungannya dengan diabetes ya? Iya, Pak Agus. Luka yang belum kering atau sulit sembuh itu merupakan salah satu komplikasi dari diabetes. Terus adakah cara untuk mencegah komplikasi, Dok? Ada. Yang pertama kita harus menjaga tubuh kita dengan diet diabetes. Bapak pasti sudah tahu itu, ya kan? Lalu yang kedua, jangan lupa teratur minum obat, teratur kontrol. Lalu yang ketiga, Bapak harus tetap berolahraga. Dan yang terakhir, jangan merokok. Merokok? Merokok ada hubungannya dengan diabetes, Dok? Iya, Pak. Apakah Bapak merokok? Iya sih, saya merokok. Berapa batang sehari? Sudah sejak kapan Pak merokok? Wah, saya tuh merokok sudah sejak remaja, Dok. Ya, kira-kira saya waktu masih umur 15 tahun. Tapi dalam satu hari, saya merokok hanya sekitar 5 sampai 10 batang saja, Dok. Ya, itu dengan merokok, Dok, bisa membantu saya dalam mengatur pola makan. Jadi, saya bisa diet, Dok. Nah, ini yang saya perlu beritahukan kepada Pak Agus. Merokok 1 atau 2 batang sehari saja itu sudah berbahaya, Pak. Apalagi pada penderita diabetes. Rokok adalah racun pada penderita diabetes. Bagaimana bisa, Dok? Saya akan menjelaskan kepada Bapak. Ini Pak Agus, saya jelaskan kenapa rokok itu berbahaya bagi tubuh kita. Komplikasi diabetes yang paling sering terjadi adalah memang luka yang sulit sembuh. Namun selain itu diabetes juga bisa membuat kebutaan, bisa membuat impotensi, serangan jantung, bahkan juga gagal ginjal. Nah, merokok dalam satu buah rokok itu mengandung zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia itu salah satunya ada yang membuat pembuluh darah menyempit seperti di gambar ini. Nah, kalau pembuluh darah ini menyempit, maka sirkulasi darah tidak akan sampai ke ujung-ujung seperti di kaki. Aliran darah menuju kaki, Dok? Iya, benar. Luka di kaki tidak mendapatkan cukup darah untuk proses penyembuhan. Inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya pembusukan tadi. Nah, area-area lain bisa juga terganggu sirkulasinya seperti di mata, seperti di penis. Aliran darah ke penis? Iya. Itulah mengapa pada pria ada juga yang disebut impotensi. Yang paling berbahaya lagi Pak Agus, rokok itu dapat merusak pembuluh darah di otak dan juga merusak pembuluh darah di jantung. Pada penderita diabetes, resiko untuk terkena serangan jantung atau penyakit jantung itu 2 kali lebih tinggi daripada bukan penderita diabetes. Nah, kalau Pak Agus ini penderita diabetes dan juga merokok, maka risiko untuk terkena penyakit jantung meningkat 14 kali lebih tinggi daripada penderita diabetes yang tidak merokok. Itu semua ada hubungannya dengan rokok? Semua jenis rokok, Dok? Iya, baik itu filter, kretek, atau apa yang disebut slim, itu semua meningkatkan risiko komplikasi diabetes. Sekarang, Bapak bolehlah pikirkan, apakah kenikmatan sebatang rokok yang kita hisap itu sebanding dengan risiko komplikasinya? Pak Agus, selama ini, apakah Bapak pernah mencoba berhenti merokok? Belum, Dok. Ya, hingga saat ini belum pernah.
bagaimana pendapat Bapak tentang ide berhenti merokok ini? Saya nggak tahu, Dok. Tapi kalau ini merokok ini ada hubungannya dengan komplikasi diabetes, mungkin saya harus berhenti merokok, Dok. Bagus, Pak Agus. Bapak pertama-tama pasti akan sulit untuk berhenti merokok. Tapi kalau ada niat untuk mengurangi resiko komplikasi, pasti Bapak bisa. Tapi sulit ya, Dok ya. Apalagi saya ini kan merokok sudah bertahun-tahun, Dok. Tapi ya bagaimana, Dok ya? Tapi saya rasa saya memang harus berhenti merokok, Dok. Iya, pertama-tama memang rasanya tidak nyaman, badannya nggak karuan. Tapi itu semua proses adaptasi, sifatnya sementara dan tidak berbahaya. Nah, nanti lama-lama Bapak akan terbiasa dengan pola tidak merokok. Keinginan untuk merokok itu jadi berhenti, Dok. Keinginan merokok mungkin dia akan masih ada, tapi lama-kelamaan akan berkurang. Nah, kalau Bapak mulai ada keinginan untuk merokok lagi, coba tanyakan pada diri Bapak sendiri. Apakah kenikmatannya sebanding dengan resikonya? Nah, selain itu juga perlu diingat efeknya buat keluarga. Wah, jadi banyak yang harus saya pikirkan, Dok. Ini ada beberapa leaflet yang Bapak bisa bawa pulang. Di sini Bapak bisa membaca tentang bahaya dari rokok dan juga keuntungan dari berhenti merokok. Nah, di sini juga ada cara-cara bagaimana untuk berhenti merokok. Bapak bisa bawa pulang. Dan saya juga minta tolong, Pak, informasi-informasi ini disampaikan kepada keluarga dan juga teman-teman Bapak yang mungkin juga menderita diabetes. Bapak bisa menolong mereka dari ini semua. Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Saya harap Bapak segera berhenti merokok, karena Anda akan merasa lebih sehat daripada hari ini. Saya akan berusaha, Dok. Bagus, Pak Agus. Bulan depan saat Bapak kontrol, Bapak bisa menceritakan tentang usaha-usaha berhenti merokok Bapak. Ya, sekarang Bapak silakan ke ruang sebelah. Perawat akan memberitahu cara-cara merawat luka di kaki Bapak. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.